ini kan udah lama banget nih nggak kelihatan di dunia entertainment. Kita pengen tahu nih kegiatan kamu apa aja. Mungkin ada project-project baru yang akan segera kamu lakukan. Sebenarnya kalau misalnya dibilang hilang dari dunia hiburan, mungkin lebih menarik diri untuk di televisi kali ya. Tapi kalau misalnya di sosial media atau semua platform digital tuh sebenarnya aku masih terus hadir gitu di dunia entertainment-nya gitu. Terus kesibukannya sekarang ini memang kan sekarang sedang menggeluti sebuah bisnis gitu kan. Dan bisnis itu juga terjadi karena setelah lahiran Ryu kemarin, terus orang ngelihat akhirnya aku yang sempat tadinya naik berat badan sampai 35 kilo gitu, jadi hampir 90 kilo, terus akhirnya pada nanyain apa kiat-kiatnya, terus akhirnya dijadiin sebuah bisnis, terus berlanjut deh sampai sekarang. Oke, sebelum kita juga akan bertanya-tanya lagi tentang Moms Life ya, ada beberapa artikel juga yang kita akan meminta klarifikasi dan juga mungkin pernyataannya dari Sheryl Juno. Kita lihat dalam berikut ini. Sheryl Juno ex Cherrywell hamil anak kedua, seneng denger detak jantung calon bayinya. Wow, congrats ya Sheryl ya buat kehamilan keduanya. Yeay, thank you. Yeay, ini katanya sudah 6 bulan, benar nggak? Benar. Sudah 6 bulan, berarti untuk jenis kelaminnya sudah tahu juga? Cewek Kak. Oh, cewek. Cewek Kak kebetulan. Cewek ya. Diganti aja, boleh O, boleh E. Soalnya anak kedua tuh biasanya pasti bikin yang keluarga penasaran, semua penasaran gitu. Karena yang pertama kan udah cowok, kira-kira yang kedua cewek atau cowok ya gitu. Kita bikin aja rasa penasarannya itu terus timbul. Oh, jadi kan ada juga yang mau coba nanti kita tahan, kita lihat nanti. Udah nggak sabar gitu ya, udah mendingan dipastikan dari sekarang cewek atau cowok gitu, mendingan kasih tahu gitu ya. Jadi persiapannya lebih lancar. Akan sepasang nih. Kira-kira bagaimana dengan kehamilan kedua ini? Ada sesuatu yang kamu rasakan berbeda dari kehamilan Ryu pertama? Beda banget. Jadi karena aku udah pernah keguguran sebelum yang ini tuh aku sempat keguguran. Itu yang bikin aku jadi lebih worry. Di mana-mana kan kalau misalnya seorang ibu itu kalau misalnya anak pertama itu super worry, anak kedua tuh udah lebih santai gitu. Karena udah pernah menghandle semua rasa takut itu. Tapi di anak kedua aku ini aku tuh justru lebih, aku tuh sampai mau beli alat USG 2D gitu loh. Terus dibilang agak jangan dong kata suamiku kan. Akhirnya aku beli mesin alat fetal dropper gitu untuk ngecek detak jantung bayi. Karena waktu yang kemarin keguguran itu aku kehilangan detak jantung bayiku gitu. Oke. Terus kalau misalnya boleh tahu ya waktu kemarin kamu flashback sedikit nggak apa-apa ya Sheryl ya, waktu kemarin kamu keguguran itu pada usia kandungan berapa bulan? 8 minggu. 2 bulan. 2 bulan ya. Di trimester pertama. Oke, mungkin bisa diceritakan sampai kamu mengalami keguguran itu pada saat lagi apa dan bagaimana kata dokter gitu. Karena di artikel berikut ini juga ada ya. Kita tahu memang pernah senasib dengan Aurel. Sheryl Juno juga pernah mengungkapkan pengalamannya keguguran di usia kehamilan 8 minggu. Dan yang namanya naluri seorang ibu tuh ada banget. Nah, mungkin bisa diceritakan deh. Waktu hamil kedua, aku waktu kehamilan yang keguguran kemarin itu tuh aku excited banget kan. Cuman karena aku pikir I'm okay gitu kan. Kayaknya hamil badak juga nih, nggak ada perasaan mual yang kayak parah banget. Terus kayak aku ngerasa aktivitas aku bisa aku jalanin dengan normal gitu. Jadi mungkin aku tetap ambil syutingan gitu. Sempat juga ada syutingan keluar kota, masih MC juga. Terus tiba-tiba tuh aku tuh sempat ngecek itu di minggu ke-7. Nah, aku keguguran di 8 minggu kan. Nah, pas 7 minggu itu habis aku cek, aku masih dengar detak jantung bayi aku gitu. Terus nggak tahu kenapa lusanya aku tuh lagi mandi, literally lagi mandi. Kan kalau misalnya masih hamil kecil tuh ya di trimester pertama itu perutnya masih belum nongol kan, baby bump-nya belum ada. Pas lagi mandi kok feeling aku tuh nggak enak banget ya. Terus kayak aku kayak bawaannya kok kayak di sinetron gitu loh, kayak mau nangis, kok kayak nggak enak gitu. Terus kayak pencet-pencet loh, kok kayak something wrong gitu ya. Aku tuh langsung bilang sama suamiku, yang tadinya kita tuh udah berencana, hamil kedua ini karena lagi pandemi, kayaknya 2 bulan sekali aja kali ya check up-nya gitu. Ini tiba-tiba baru 3 hari, baru lusa yang lalu check up, aku udah langsung minta, ayo kita check up, aku nggak mau tahu, aku ke dokternya anakku yang pertama.
Oke. Selama ini aku cuma ke dokter yang dekat rumah kan. Ini langsung ke dokter anakku yang pertama, terus dia belum tahu kan kalau aku hamil, belum ada jejak rekornya kan di ke dokter itu. Tiba-tiba dia bilang, ini nggak apa-apa nih, saya kasih tahu aja. Kasih tahu apa ya dok ya? Maksudnya kan harusnya seorang dokter karena dia belum tahu, harusnya aku pun padahal udah lebih tahu gitu. Harusnya dia bilang selamat ya ibu akhirnya hamil gitu. Ternyata yang dikasih tahu, maaf ya Charlie, kalau ternyata ini tuh harusnya tuh warnanya tuh ada kayak warna hijau, kuning gitu loh, detak jantung bayinya. Tapi ini tuh udah nggak ada, ini udah merah gitu. Terus aku langsung kayak, hah? Padahal baru 2 hari yang lalu loh, bener kan feeling aku gitu. Terus udah deh bercucuran air mata. Ada banget. Jadi karena aku ngeceknya di 2 dokter yang berbeda, aku akhirnya balik ke dokter yang dimana aku tuh ngelakuin check up selama kehamilan kedua aku kemarin itu. Terus aku balik ke dia, terus aku memastikan bahwa aku kan mencari opsi kan. Akhirnya aku pas cek, ternyata benar gitu loh. Kata dokter yang ngecek aku di minggu ke-7 itu anakku masih ada, dokternya bilang, iya Bu, saya turut berduka cita ya. Tapi dokternya udah lebih menenangkan gitu. Terus dia ngasih tahu kalau begini Bu, bukan karena ibu mungkin melakukan aktivitas yang padat atau apa, nggak melulu soal itu. Tapi somehow ibu harus tahu gitu loh, di reproduksi itu kalau misalnya embrionya tidak baik, Tuhan tuh baik sama kita, dia nggak mau embrio yang tidak baik itu tuh terus berkembang gitu loh. Jadi dia akan luruh dengan sendirinya. Sampai oh iya oke, berarti Tuhan memang belum maksudnya Tuhan belum mengizinkan yang kedua untuk sekarang ini, mungkin karena aktivitas aku masih cukup padat banget. Oke, nah bagaimana cara kamu akhirnya bisa menerima itu? Tetap yang namanya kehilangan kan gak mudah ya, apalagi pasti senang banget kan bisa dikasih anak kedua gitu pada saat itu. Yang bikin kamu menjadi kuat itu apa? Nggak mudah banget sih, itu stresnya sampai yang kayak walaupun udah ditenangkan dokter kayak gitu, kasih tahu kalau bukan salah aku gitu kan. Tapi tuh aku tuh tipikal yang ceria banget gitu loh, nggak pernah yang namanya mikirin sesuatu tuh sampai panjang lebar gitu. Tapi baru kali itu aku ngerasa kayak aku nyalahin diri aku tuh bertubi-tubi gitu, kayak ini gara-gara gue kemarin ini nih, gara-gara ini nih. Bahkan manajer aku pun aku kayak pasti karena aku gini ya kayak. Terus aku ada perasaan bersalah sama suami juga, mertua, mamaku gitu kan, kayak nggak menjaga dengan baik, terlalu kecicilan gitu-gitu. Terus sampai akhirnya suami aku yang selalu nenangin aku setiap malam gitu loh, ajak doa. Itu sih penting banget sih. Senang banget dapat pasangan yang selalu mengembalikan aku gitu loh. Membangun hubungan rumah tangga ini dalam Tuhan gitu. Jadi aku banyak berdoa sama keluarga juga, didoakan juga, doa banyak. Dan aku sharing gitu loh. Akhirnya aku sharing, aku biasanya aku nggak suka sharing hal-hal yang negatif gitu. But somehow pas aku udah ngerasa kayaknya boleh nih aku sharing, mungkin aku butuh kali ya input dari orang-orang yang pernah mengalami hal yang serupa gitu kan. Terus waktu akhirnya semua teman-teman followers ceritain, menenangkan, ternyata power dari bisa menerima keadaan itu tuh jadi lebih meningkat gitu. Oke, aku kayaknya udah harus maksudnya kayak move on gitu. Terus harus yang happy-happy, terus mulai nonton drakornya. Waktu lagi keguguran tuh ya, drakornya tuh lagi yang bad romance semua gitu. Jadi langsung cari sesuatu, aku kan suka banget nonton soalnya. Jadi langsung berusaha mencari film-film lama yang lebih komedi, terus disupport juga sama teman-teman Cherry Rebel lainnya. Kamu ada nggak sih pesan yang kamu bisa berikan ke mereka? Karena kadang-kadang ada beberapa ibu-ibu yang mengalami kejadian sama kayak kamu, terus mereka merasa depres, terus kesehatannya jadi memburuk dan yang lain-lain. Mungkin kamu bisa sharing sedikit. Kalau aku pribadi, aku mungkin mau bilang setiap ibu itu punya feeling yang berbeda-beda. Dulu mungkin kalau misalnya aku belum pernah merasakan keguguran, pasti aku ngomong semangat ya, fighting ya buat semua ibu-ibu di luar sana yang mengalami keguguran. Percayalah kalau memang Tuhan akan memberikan kamu sebuah hati di saat yang tepat. Tapi kalau sekarang ini take your time. Buat ibu-ibu yang mengalami keguguran, take your time. It's okay gitu. Cuman kamu yang bisa mengetahui perasaan kamu sendiri. Dan kalau misalnya kamu sudah bisa bangkit, kamu boleh banget, maksudnya kita sebagai wanita tuh kan memang suka ditebak-tebak ya, mungkin boleh banget ngomong ke pasangan, yuk tarik aku yuk gitu, biar kita bisa bangkit bareng lagi.